Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 35. Di awal video ini kita beralih kembali ke kota yang sedang kacau, di mana Rap yang nampak kesulitan menghadapi Tuan Evoke harus terus berlari menghindari serangan cambuknya. Akan tetapi, meski Rap sudah berusaha begitu keras, Tuan Evoke masih bisa menangkapnya sembari berkata, "Berhentilah menghabiskan waktuku. Aku akan menghabisimu sekarang juga." Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Evoke pun mengayunkan cambuknya yang telah menangkap Rap ke arah runtuhan runcing di sekitarnya. Sehingga Rap yang panik bukan main pun berteriak, Penat besar, aku akan mati." Mendengar teriakannya, Kiri yang telah menggunakan babnya pun muncul memotong cambuknya sembari menuturkan, "Cepat lepaskan orang bodoh itu. Dia memang buruk rupa, tapi biar begitu, dia adalah healer kami." Seketika itu juga, Tuan Evoke yang merasa diremehkan karena mereka berdua masih bisa saling mengejek di saat seperti itu, langsung saja menggunakan sebuah skill untuk mengurung Kiri. Terlebih, skill tersebut tidak hanya mengurungnya, tapi juga menyerangnya sampai menimbulkan ledakan yang cukup besar, bahkan mampu menghilangkan bab milik Kiri. Tentu saja, meskipun Kiri masih bisa menahan serangannya, ia sungguh tak menduga jika serangan tersebut cukup mampu untuk bisa menghilangkan bab miliknya. Bahkan, saking terkejutnya akan hal itu, Kiri sampai tak menyadari jika Tuan Evoke telah mendekat dan menerjang dari samping. Lalu, bersamaan dengan ledakan akibat benturan terjangan Tuan Evoke, Tuan Rakan yang bersembunyi bersama Tuan Goldrich semakin panik bertanya, "Sialan, sampai kapan kita harus menunggu? Bisa-bisa kita akan mati duluan." Tuan Goldrich yang sama paniknya pun menggertakkan giginya berkata, Masih belum, tinggal sedikit lagi, maka semuanya." Namun, belum sempat Tuan Goldrich bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ada seorang yang mengejutkannya dengan bertanya, "Rencana ya? Bisa ceritakan soal rencana kalian yang kau sebutkan barusan." Sementara itu, meskipun Rap nampak memuntahkan darah karena menahan terjangan ledakan Tuan Evoke yang menyerang Kiri, ia masih bisa menanyakan keadaan Kiri. "Sia, oi, penat besar. Apa kau bisa bergerak?" Bersamaan dengan Kiri yang berterima kasih padanya, Tuan Evoke yang bersiap dengan skillnya pun menuturkan, "Sepertinya healermu tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau begitu, matilah ke dasar neraka." Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Evoke pun melepaskan skill serangannya. Akan tetapi, tepat berapa meter sebelum serangan tersebut menggapai Rap dan Kiri, tiba-tiba saja ada sesuatu yang memblokir serangan itu. Terlebih, di saat Tuan Evoke terkejut akan hal itu, ada seorang yang muncul menyerangnya dari belakang sembari berkata, "Maaf ya karena aku datang tadi undang, tapi selamat tinggal." Seketika itu juga, sebuah pancaran cahaya yang begitu terang pun terjadi, di mana serangan tersebut berhasil menghancurkan sebagian pinggang Tuan Evoke. Akan tetapi, meskipun hal itu mengejutkan Kiri, seseorang yang melepaskan serangan tersebut tersenyum sinis berkata, "Astaga, padahal niatku tadi ingin menghabisimu dengan cepat. Sepertinya tanganku malah selip." Tentu saja, apa yang dikatakannya itu membuat Tuan Evoke mengumpatinya. Lalu, tanpa mempedulikan Tuan Evoke yang terjatuh ambruk begitu saja, seseorang itu mendekat ke arah Kiri sembari melanjutkan, Wah, lihat siapa di sana. Kau ini ada di mana-mana ya." Kiri yang mengenal seorang tersebut pun menatapnya membalas, "Anda di sini, Tuan Kasim." Kemudian, karena merasa situasinya setelah diatasi, Tuan Goldrich dan Tuan Rakan pun mendekat sembari menuturkan, dia itu adalah seorang knight berpangkat tinggi di Signask Knight. Tadi itu nyari sekali ya, Tuan Kasim." Tuan Kasim yang telah memanggil dua bawahannya pun menimpali, "Ya, aku akan mengantar anggota Merchant Union. Kondisimu nampaknya sedang tidak baik-baik saja."
Kiri, jadi kau istirahat saja ya. Namun, alih-alih mengiyakannya, Kiri malah menatapnya menyangga. Tidak, aku juga akan ikut. Masterku menyuruhku untuk bergabung dengan Tuan Kasim di saat ada peperangan seperti ini. Jadi, aku juga akan bergabung dengan Anda. Tentu saja, apa yang dikatakan Kiri membuat Tuan Kasim yang menganggapnya sebagai beban langsung menatapnya dengan tajam sembari bertanya, "Orang sepertimu mau bergabung denganku, huh?" Tetapi belum sempat Kiri mengatakan apapun, mereka dikejutkan oleh Tuan Epoka yang kembali bangkit bersamaan dengan suara yang berkata, "Tidak masalah, aku tinggal menghabisi kalian semua di sini. Nah, sekarang saatnya bagi kalian untuk masuk ke neraka." Seketika itu juga, Tuan Kasim yang kebingungan kenapa Tuan Epoka masih bisa berdiri setelah menerima serangan barusan. Langsung saja berlari menerjangnya, tetapi terjangannya itu bisa diblokir dengan mudah. Bahkan suara tadi juga mengejek gerakannya yang lamban. Sehingga Tuan Epoka yang menyadari siapa gerangan yang telah membantunya pun berteriak, "Tuanku yang agung, aku akan memberikanmu tubuh tak berguna ini. Tolong ambillah." Ternyata seseorang yang telah membantu Tuan Epoka adalah Komandan Will yang langsung memberinya kekuatan tepat setelah teriakannya itu. Seketika itu juga tubuh Tuan Epoka pun berubah, di mana dari pinggang ke bawahnya tumbuh monster laba-laba besar raksasa dengan tubuh atas Tuan Epoka yang terkulai tepat di dahi monster laba-labanya. Tentu saja kemunculan monster laba-laba besar raksasa tersebut sontak mengejutkan mereka semua. Bahkan mereka sampai tak bisa berkata-kata. Sementara itu, di dalam gate tempat Paume berada, Paume sendiri nampaknya kesulitan mengimbangi para pengikut yang terus menyerangnya, yang bahkan membuatnya tak sempat untuk bernapas. Meskipun begitu, Paume tak menyerah di sana, di mana ia terus berusaha keras untuk balas menyerang dengan mengkombinasikan serangan jarak dekat dan PRO miliknya. Akan tetapi, kali ini para pengikutnya lebih cerdik dari sebelumnya, yang menggunakan beberapa kunai peledak sekaligus untuk memblokir PRO miliknya. Terlebih, di saat Paume berusaha menjaga jarak dengan mereka, Meo mengontrol puing-puing menggunakan psikonesis untuk mengekangnya sembari berkata, "Jujur saja, sampai kapan kau mau beribut-ribut begini? Tolong diam sebentar. Toh, tidak ada yang akan memakanmu di sini. Aku ingin berbicara layaknya orang-orang bermartabat." Mendengar hal itu, Paume yang tak bisa bergerak pun mengumpat kesal dalam hatinya. Sialah, padahal dulu aku dikenal sebagai magisian psikokinesis terkuat. Aku tak akan mati begitu saja. Dengan pikiran seperti itu, Paume pun melepaskan dirinya dengan mengambil alih kontrol puing-puingnya sembari berteriak, "Baiklah, kalau begitu saatnya untuk mencoba." Namun, meski Paume menyerang balik dengan puing-puing tersebut, Meo dengan mudah menangkisnya sembari melanjutkan, "Hei, kau ini mau sampai kapan kau mengulangi hal yang sia-sia begini?" Seketika itu juga, Paume yang merasa tertantang pun menggunakan skill Palm Orb-nya sembari membalas. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah seranganku ini akan mempan atau tidak." Sayangnya, Palm Orb tersebut bisa ditiadakan dengan mudah oleh Meo sembari menimpali. "Aku sudah muak, El Paume. Sudah kubilang berulang kali kan?" Tentu saja, apa yang dilakukannya itu sungguh mengejutkan Paume sampai terdiam mematung di tempatnya. Akan tetapi, keterkejutan Paume malah semakin bertambah ketika Meo yang mendekat menepuk pundaknya berbisik, "Astaga, aku tak menyangka kau akan sekaget ini. Jangan-jangan aku tidak ada di masa depan yang kau ketahui itu ya." Seketika itu juga, Paume pun terbelalak dalam diamnya. Meskipun begitu, Meo melirik para pengikut di belakangnya menegaskan, "Hei, permisi, tapi apa kalian bisa anyah dari sini? Ada hal yang ingin kudiskusikan dengannya saja." Tentu saja, tindakan Meo yang di luar rencananya membuat para pengikut di sana kebingungan. Sehingga karena mereka tak kunjung menjawabnya, Meo pun menyingkirkan mereka semua dengan skill Activating Toxin. Setelah menunggu dirinya sendiri dan Paume dengan sebuah shield sembari melanjutkan, "Sepertinya kalian belum paham juga ya.
Sudahlah, jangan membenciku ya. Seketika itu juga, para pengikut di sana pun dikejutkan dengan aksi Meo yang menyerang mereka dengan magic cairan racunnya begitu korosif. Sehingga mereka yang tak bisa berbuat apapun hanya bertanya-tanya, kenapa Meo melakukan hal itu, mengkhianati mereka seperti ini. Bahkan, Pao Mei yang sungguh tak menduga jika Meo akan menyerang rekannya sendiri bertanya dengan wajah tak percayanya. Apa yang baru saja kau lakukan? Meo pun dengan datarnya berkata, bagaimana ya? Ini bukanlah pengkhianatan. Namun, tepat setelah Meo mengatakan itu, di luar prediksinya, tiba-tiba saja tangan kanannya mencekik lehernya sendiri, di mana Komandan Will telah mengambil alih kendali tangan kanan yang ada tanda khusus mengikutnya, sembari berkomentar jika tindakan Meo barusan itu sangatlah menarik. Lalu, sembari menahan tekanan cekikannya, Meo pun bertanya pada Komandan Will, apa kau telah mengawasiku sejak tadi, Lord Will? Aku mengerti bahwa kau merasa marah, tapi ini demi semuanya. Mendengar apa yang dikatakannya, Pao Mei yang berada tepat di depannya pun terdiam berpikir. Lord Will, apa dia sedang berbicara dengan Komandan Will? Apa dia mengendalikan tubuhnya lewat tatonya? Jadi, inilah kenapa para pengikutnya tak bisa membangkang daripada komandan. Saat Pao Mei berpikir seperti itu, Pao Mei pun dikejutkan ketika melihat tato di tangan kanan Meo menghilang. Diikuti kemunculan tato lain di mata Meo yang menuturkan, kalau begitu, ku harap kau mempercayaiku. Aku akan memutuskan ini sekarang. Saatnya bagiku untuk kembali ke posisi semula. Tepat setelah mengatakan itu, koneksinya dengan Komandan Will pun terputus. Sehingga Komandan Will yang menyadari kehadiran seorang di dekatnya pun bertanya, berani-beraninya dia, padahal dia cuma pion biasa. Apa ini bisa kuanggap sebagai deklarasi perang? Sebaiknya kau jelaskan dirimu, Komandan Arcario. Di saat yang sama, Pao Mei yang baru tahu jika bisa ada tato kedua dalam satu tubuh yang tak pernah ia dengar di kehidupannya yang sebelumnya pun bertanya, kau, apa yang baru saja kau? Namun, belum sempat Pao Mei bisa menyelesaikan pertanyaannya, Meo yang memahami perasaannya pun menjelaskan, ya, kami semua adalah bawahan dari Black Magician. Bagaimana ya? Sederhananya, kau bisa menganggap ini sebagai konflik internal. Mungkin kurang cocok ya, meski tujuan kami semua adalah membangkitkan sang Black Magician. Tapi, ada banyak perbedaan pandangan untuk mencapai tujuan itu. Begitulah garis besarnya. Bisa dibilang, kita itu adalah kawan dan lawan di saat bersamaan. Menakjubkan bukan? Mendengar penjelasannya, Pao Mei pun kembali terdiam berpikir, konflik internal ya. Jadi begitu alasan kenapa para pengikut yang sudah mengumpulkan pasukan sebesar itu tak mau muncul sampai hari terakhir, adalah karena perbedaan pandangan dan konflik internal antara para komandan. Tapi masih ada banyak hal yang aku tidak tahu. Dengan pikiran seperti itu, Pao Mei pun bertanya, jadi apa yang ingin kau tanyakan padaku? Meo pun menatapnya menuturkan, kami sedang mencari sebuah item, yaitu Sealing Stone sang hero Freyd. Dahulu kala, Freyd yang disanjung sebagai seorang hero membuat Sealing Stone untuk menghentikan sang Black Magician. Itu merupakan batu yang diperkuat dengan kekuatan kuno berusia ribuan tahun. Meski fungsinya untuk menyegel Black Magician, tapi kami menemukan sesuatu. Jika kekuatan waktu itu digunakan untuk memutarbalikkan segalanya, maka batu itu bisa digunakan untuk membangkitkan orang mati. Ironisnya, Sealing Stone itu menjadi pedang bermata dua yang bisa membangkitkan sang Black Magician. Oleh karena itu, komandanku menghabiskan puluhan tahun untuk mencarinya dan akhirnya berhasil. Tapi Sealing Stone yang ditemukan itu hanyalah kapsul kosong. Dengan kata lain, ada yang sudah pernah menggunakannya dan mencari pelakunya adalah prioritas utama kami. Iya, prosesnya tidaklah sesulit itu, karena orang itu sendiri yang akan mengungkapkan identitasnya. Mulai dari 100 Man Gate, gate berlapis, Eagle Eye Storm, dan bahkan gate yang menyembunyikan item gate. Mungkin dia melakukannya karena dia bodoh, atau mungkin karena dia tergesa-gesa. Tapi dengan segala keributan yang dia buat,
tak sulit bagi kami untuk bisa mencari tahu siapa dia. Dan kau adalah pelakunya, bukankah begitu? Wahai sang regresor El Paume. Videonya pun diakhiri dengan mendengar penjelasannya yang juga dijelaskan Komandan Arkarium pada Komandan Will. Paume pun semakin tegang dalam diamnya yang menatap Meo di depannya.